Desa Karangjati, Jawa Tengah. Sebuah pagi yang tenang tapi penuh gelisah. Di depan rumah sederhana berdinding bambu, seorang gadis muda bernama Lestari, 23 tahun, sedang mengemasi tas kecil berisi beberapa helai pakaian, Al-Quran lusuh milik ayahnya, dan harapan akan hidup yang lebih baik. Sejak ayahnya meninggal karena gagal ginjal 2 tahun lalu, Lestari menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya menjual sayur keliling, tapi penghasilannya hanya cukup untuk makan seadanya. 2 adik laki-lakinya masih duduk di bangku sekolah, dan uang untuk seragam serta buku seringkali tak ada. Ketika seorang agen datang ke desanya dan menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia dengan gaji 7 juta rupiah per bulan, mata Lestari berbinar. Angka itu terlalu besar bagi seorang gadis desa yang bahkan belum pernah keluar dari kotanya. Agen itu, Ibu Rina, meyakinkan bahwa prosesnya aman, cepat, dan tak perlu biaya. Kamu tinggal duduk manis di rumah majikan, kerja ringan, makan enak, dapat gaji tiap bulan, katanya sambil tersenyum. Tanpa tahu apa itu visa kerja, tanpa kontrak yang jelas, dan tanpa pendampingan resmi dari Dinas Ketenagakerjaan, Lestari menandatangani selembar surat yang ia tak benar-benar pahami. Hatinya bimbang, tapi wajah sang ibu yang penuh harapan membuatnya yakin. Kalau aku berani, mungkin kami bisa hidup lebih baik. Perjalanan menuju Malaysia dilakukan lewat jalur tidak resmi. Ia dibawa naik bus malam ke Batam, menginap 2 hari di rumah penampungan yang penuh sesak, lalu menyeberang dengan kapal kecil ke Johor Bahru, Malaysia. Semuanya serba cepat, serba rahasia. Tak ada pemeriksaan imigrasi, tak ada pendataan resmi. Lestari mulai curiga, tapi setiap kali ia bertanya, seorang pria bernama Bang Haris hanya berkata, "Tenang, semua ini udah biasa. Kamu aman di tangan kami." Sesampainya di Malaysia, Lestari langsung dijemput seorang wanita paruh-baya berwajah dingin. Namanya Madam Chong, majikannya. Tanpa banyak bicara, ia langsung membawa Lestari ke rumah besar bertingkat 3 di pinggiran Kuala Lumpur. Pintu besi terkunci otomatis, jendela dilapisi jeruji besi, dan kamera CCTV menempel di setiap sudut rumah. "Hari ini kamu mulai bersih-bersih dapur. Nanti malam setrika semua pakaian," kata Madam Chong tanpa menoleh. Tak ada sambutan hangat, tak ada tempat istirahat yang layak. Lestari hanya diberi 1 kamar kecil tanpa jendela di belakang dapur, dengan kasur tipis di lantai dan 1 lampu redup. Disinilah perjalanan. Mimpi itu berubah jadi mimpi buruk. Hari pertama bekerja, Lestari langsung harus membersihkan seluruh rumah dari jam 5 pagi hingga lewat tengah malam. Ia tidak diberi waktu istirahat, tidak boleh menyentuh ponsel, dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Makanan hanya diberi 1 kali sehari, itu pun nasi sisa dengan sup asin. "Kenapa saya belum dikasih gaji, Madam?" tanya Lestari dengan suara pelan saat hari keempat. Madam Chong melotot. "Gaji? Kau pikir ini liburan? Kau masih utang biaya pengurusan kerja ke agen." Sejak hari itu, Lestari mulai takut. Kata-kata kasar mulai jadi makanan sehari-hari. Ia dicela, direndahkan, bahkan ditampar hanya karena lupa menyetrika lengan baju dengan benar. Tapi ia masih mencoba kuat. Mungkin nanti semuanya akan membaik, pikirnya. Namun hari-hari berikutnya hanya makin kelam. Tak ada hari libur, tak ada panggilan ke keluarga, dan tak pernah ada kejelasan soal kapan bisa pulang. Malam hari di kamar kecilnya, Lestari hanya bisa menangis dalam diam. Ia memandangi foto ibunya yang ia selipkan di Al-Quran, sambil membisikkan doa. "Ya Allah, jika ini ujian MU, beri aku kekuatan. Jika ini jalan yang salah, tolong tunjukkan jalan pulang." Tapi jalan pulang itu masih jauh. Ia belum tahu, penderitaannya baru saja dimulai. Hari-hari pertama Lestari di rumah Madam Chong seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia tidak pernah menyangka bahwa rumah megah 3 lantai di pinggiran Kuala Lumpur itu akan menjadi penjara tanpa jeruji yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Pagi itu, Lestari terbangun bukan karena alarm, tapi oleh teriakan keras dari lantai atas. "Bangun! Air belum dipanaskan." Lestari tersentak. Ia meraba sekitar, masih di atas kasur tipis,
Tubuhnya masih lelah, mata sembab karena semalaman menangis. Jam baru menunjukkan pukul 4.30 pagi. Dengan cepat ia berdiri, mencoba mengingat tugas yang harus ia selesaikan. Memasak, mengepel seluruh lantai, membersihkan jendela, menjemur pakaian, menyetrika, dan menyiapkan sarapan untuk 6 orang penghuni rumah. Semua harus selesai sebelum jam 7 pagi. Tanpa sarapan, tanpa mandi, tanpa keluhan. Madam Chong tak pernah bersuara lembut. Kata-katanya penuh ancaman. Ia hanya menunjuk dan menyuruh, dengan nada tinggi dan tatapan tajam. Terkadang hanya karena kurang bersih menyapu kolong meja, Lestari harus menahan makian yang menusuk. "Kamu itu bodoh. Otakmu tinggal di kampung ya." Yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata itu, tapi tatapan sinis dari keluarga Madam, terutama anak perempuan majikannya, Meilin, yang kerap memerintah Lestari layaknya budak. Ia pernah menyiram air pel lantai ke kepala Lestari karena melihat noda kecil di karpet. Tak ada yang membela. Semua hanya tertawa. Telepon genggam Lestari dirampas sejak hari pertama. Bahkan ia tak tahu bagaimana caranya menghubungi siapapun. Ketika ia bertanya kapan bisa menghubungi ibunya di Indonesia, Madam hanya menjawab sinis, "Kalau kamu kerja baik, nanti aku izinkan. Tapi untuk sekarang, kamu belum layak." Lestari tahu dia terjebak. Ini bukan pekerjaan dengan gaji 7 juta seperti janji Ibu Rina di kampung. Ini adalah bentuk perbudakan modern. Tapi ia tak punya pilihan. Ia tak tahu alamat pasti rumah ini, tak tahu nomor darurat, bahkan tak tahu nama lengkap Madam. Yang ia tahu, dirinya ada di Malaysia, di rumah besar, dan tak seorang pun tahu di mana ia berada. Sore hari, tubuhnya lemas karena belum makan. Lestari hanya duduk di lantai dapur, memegangi perut yang berontak minta diisi. Dari jauh, aroma ayam goreng dari meja makan hanya menjadi siksaan tambahan. Meilin datang, melihat Lestari yang terduduk. "Sudah makan? Ambil sisa tulang ini kalau mau," katanya sambil melempar sepotong ayam ke lantai. Lestari memungutnya dalam diam. Matanya basah, tapi ia tak berani menangis. Ia tahu, kalau menangis, Madam bisa marah besar karena dianggap cengeng. Di rumah itu, tangisan adalah kelemahan. Maka ia telan bulat-bulat air matanya, bersama dengan rasa malu, sakit hati, dan rasa lapar yang tak pernah selesai. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Lestari duduk di lantai kamarnya. Ia menyalakan lampu kecil dan membuka lembaran Al-Quran yang diselipkan foto ibunya. Di balik foto itu, ia mulai menulis. Tak punya buku, ia mencatat di potongan kardus bekas sabun. Hari ke-6, belum makan dari pagi. Dimarahi karena pakaian kurang harum. "Aku ingin pulang. Tapi kemana? Siapa yang tahu aku di sini?" Hari berganti, dan Lestari mulai kehilangan hitungan waktu. Ia tak tahu sudah berapa lama di rumah itu. Tak ada kalender. Tak ada jam yang bisa ia lihat secara bebas. Yang ada hanya perintah, bentakan, dan lelah yang tak kunjung hilang. Namun, jauh di lubuk hatinya, Lestari masih menyimpan satu hal kecil, harapan. Bahwa di luar sana, mungkin ada yang memperhatikannya. Bahwa di Indonesia, ibunya mungkin sedang berdoa. Bahwa suatu hari nanti, pintu itu akan terbuka dan ia akan bebas. Tapi hari itu belum datang. Belum hari ini. Dan malam itu, sebelum ia terlelap di lantai dingin kamarnya, ia hanya bisa berdoa lirih. "Ya Allah, kalau aku tidak bisa keluar, setidaknya, berikan aku kekuatan untuk bertahan." Hari ke-15 di rumah Madam Chong. Badan Lestari mulai menolak untuk bergerak. Setiap bangun pagi, ia merasakan nyeri dari ujung kaki hingga leher. Tangan kirinya bengkak karena dipaksa mengangkat ember air panas kemarin, dan pergelangan kakinya memar akibat tersandung kursi saat mengepel. Tapi ia tetap memaksa diri berdiri. Di rumah ini, sakit bukan alasan untuk berhenti bekerja. Bahkan mengeluh adalah dosa yang akan dibalas dengan makian atau pukulan. Satu-satunya waktu untuk dirinya sendiri adalah ketika ia di kamar mandi kecil di belakang rumah. Disitulah, untuk beberapa menit,
Lestari menatap wajahnya di cermin kecil yang pecah di sudut. Wajah itu berubah. Pucat, cekung, dan penuh luka kecil. Matanya sembab, dan bibirnya pecah-pecah. Tapi yang paling ia takuti adalah matanya sendiri. Tatapan kosong, seperti bukan lagi dirinya. Hari itu, semuanya menjadi lebih buruk. Lestari secara tidak sengaja menjatuhkan gelas kesayangan Madam Chong saat membersihkan lemari hias. Gelas kristal itu pecah. Ia tahu ini akan jadi masalah besar. Tapi sebelum sempat meminta maaf, Madam Chong sudah menamparnya keras. "Dasar kampungan, tidak tahu diri," teriaknya sambil menarik rambut Lestari ke lantai. Meilin ikut masuk. Gadis 17 tahun itu justru mengambil kamera ponselnya dan mulai merekam sambil tertawa. "Lihat nih pembantu bodoh, baru dikasih kerja udah rusakin barang." Lestari menangis, memohon ampun, tapi tidak ada yang peduli. Madam Chong mengambil tongkat pel dan memukul punggung Lestari berkali-kali. Tubuhnya terguncang, bibirnya berdarah, dan punggungnya nyeri luar biasa. Ia tak bisa melawan. Tak ada suara yang bisa menolong. Rumah itu tertutup rapat, dan dunia luar seakan jauh sekali. Sejak hari itu, Lestari semakin dibatasi. Ia tidak diizinkan masuk ke ruang tamu, tidak boleh bicara kecuali ditanya, dan hanya diberi makan sekali dalam 2 hari. Bahkan kamar mandinya kini dikunci, hanya boleh digunakan sesuai jadwal. Malam harinya, saat semua tertidur, Lestari duduk bersandar di dinding kamarnya. Ia meraba punggungnya yang sakit, lalu mengambil potongan kardus sabun tempat ia biasa mencatat hari. Tangannya gemetar. Ia menulis, "Hari ke-15. Dipukul karena pecahkan gelas. Sakit sekali. Tapi aku masih hidup. Mungkin itu cukup untuk sekarang." Lestari mulai menyadari bahwa luka fisik lebih mudah sembuh daripada luka dalam hati. Rasa malu, dihina, direndahkan, itu semua mengikis harga dirinya perlahan. Tapi ia tetap mencoba bertahan. Ia mulai menghitung hari dengan mencoret dinding menggunakan ujung sendok. 1 garis untuk 1 hari. Itu jadi satu-satunya cara untuk tidak kehilangan akal. Namun, penderitaan Lestari ternyata bukan milik dia seorang. Malam itu, ia mendengar suara lirih dari rumah sebelah. Suara tangis perempuan lain, samar, seperti dari dalam gudang atau kamar sempit. Ia tempelkan telinga ke dinding dan mendengar, "Tolong, saya mau pulang, tolong." Lestari merinding. Ia tidak sendiri. Ternyata, di balik tembok rumah megah ini, ada korban lain. Perempuan lain. Mungkin juga TKI ilegal. Mungkin juga dibawa oleh agen gelap. Tapi ia tak bisa melihat siapa. Tak bisa bicara dengan mereka. Hanya suara tangis yang jadi tanda. Penderitaan ini bukan miliknya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lestari berpikir, "Aku harus keluar dari sini. Kalau tidak, aku bisa mati perlahan." Tapi bagaimana caranya? Ia tak punya ponsel, tak tahu alamat, tak tahu siapa yang bisa ia percayai. Dunia di luar pagar rumah ini terasa seperti ilusi yang semakin jauh. Namun, di benaknya muncul satu nama, Ibu Rina, agen yang menjanjikannya pekerjaan, yang menjemputnya di desa. Mungkinkah ia tahu soal kekejaman ini? Ataukah dia justru bagian dari semuanya? Lestari mulai merencanakan. Ia tahu tak akan mudah. Tapi ia sadar, bertahan berarti perlahan mati. Hanya dengan melawan, walau sedikit saja, ada harapan untuk hidup kembali. Lestari tak bisa tidur malam itu. Suara tangisan lirih dari balik tembok sebelah rumah terus terngiang di telinganya. Siapakah perempuan itu? Korban lain seperti dirinya? Atau hanya bayangan yang dibuat pikirannya karena kelelahan dan kesepian? Keesokan harinya, saat sedang menjemur pakaian, Lestari memberanikan diri mencuri pandang ke arah rumah sebelah. Sebuah bangunan tua dengan dinding tinggi dan pagar besi. Tak tampak aktivitas apapun. Namun ketika ia menggantung sehelai kain, ia melihat, sekilas, wajah seorang perempuan muda dari jendela lantai 2 rumah itu. Wajah yang pucat, dengan mata bengkak dan rambut acak-acakan. Lestari tersentak.
Ia tak sedang berhalusinasi. Ada orang lain yang terjebak. Sama seperti dirinya. Saat malam tiba, ia kembali mendekatkan telinga ke dinding. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Saya Desi, dari Medan. Kamu siapa?" Lestari menahan napas. Matanya membelalak. Ia mengetuk pelan dinding itu 3 kali. "Lestari, dari Banyuwangi. Kamu juga TKI?" bisiknya. "Iya, aku disekap. Majikan tidak izinkan keluar. Sudah 4 bulan. Tolong." Malam itu mereka bicara melalui ketukan, bisikan, dan air mata. 2 jiwa yang terperangkap di negeri orang, tanpa akses keluar, tanpa perlindungan hukum, tanpa suara. Namun, pertemuan lewat dinding itu menyalakan sesuatu di dalam hati Lestari, semangat untuk mencari jalan keluar. Hari-hari berikutnya, Lestari mengumpulkan informasi. Ia mencoba mengingat kembali hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan, seperti nama toko yang biasa dikunjungi Meilin, plat nomor mobil majikannya, bahkan lagu-lagu radio lokal yang sering terdengar. Semua informasi ia tulis kecil-kecil di potongan sabun kardus, disembunyikan di bawah karpet tempat tidurnya. Suatu hari, Meilin lupa mengunci kamar saat ia pergi ke sekolah. Lestari keluar pelan-pelan. Ia tak berani keluar rumah, tapi ia menyelinap ke ruang kerja majikannya. Di sana ada printer, kertas, dan, yang mengejutkan, sebuah laptop menyala. Internet aktif. Tak ada sandi. Tangannya gemetar saat ia membuka Google. Ia hanya punya waktu sedikit. Ia mengetik, "KBRI Kuala Lumpur kontak darurat." Beberapa nomor muncul. Ia menuliskan nomor darurat di kardus sabunnya. Tapi ia belum punya cara untuk menghubungi mereka. Ia butuh ponsel, atau akses telepon. Apapun. Tapi kejadian itu tak berlangsung lama. "Apa yang kamu lakukan?" Madam Chong muncul di belakangnya. Lestari tak sempat menjawab. Ia diseret, ditampar, dan dikunci kembali di kamarnya. Selama 3 hari, ia tidak diberi makan. Di hari keempat, ia hanya diberi air putih. Namun di balik rasa lapar dan sakit, Lestari menyimpan satu hal yang tak bisa diambil oleh siapapun, sebuah nomor. Beberapa hari kemudian, sebuah kesempatan langka muncul. Meilin meminta Lestari membuang sampah di luar pagar. Biasanya tugas itu dikerjakan oleh petugas kebersihan, tapi hari itu rumah sedang kosong. Saat membuang kantong sampah, Lestari melihat seorang pria tua lewat dengan sepeda. Tanpa pikir panjang, ia sobek bagian kardus tempat nomor darurat KBRI tertulis, lalu menjatuhkannya ke tanah, berharap si pria tua akan memungutnya. Ia tak bisa bicara, tak bisa meneriakkan minta tolong. Tapi kertas itu adalah satu-satunya jeritan yang bisa ia kirimkan. Si pria hanya melirik sebentar, memungut kertas itu, dan mengayuh sepedanya pergi. Lestari menunduk. Ia tak tahu apakah itu akan berhasil. Tapi kali ini, setidaknya, ia sudah mencoba. Malamnya, ia mengetuk dinding sekali lagi. "Desi, aku sudah coba kirim pesan keluar. Aku tak tahu berhasil atau tidak. Tapi kita tidak boleh menyerah." Dari balik tembok, terdengar suara lirih. "Aku percaya padamu, Lestari." Lestari kini memiliki tujuan. Ia tahu ia bisa mencoba lagi. Dan lagi. Hingga ada yang mendengar. Hingga ada yang datang. Hingga pintu rumah itu, yang selama ini menjadi simbol penderitaan, bisa terbuka, sebagai jalan menuju kebebasan. Hari-hari berlalu dengan perlahan, seperti pasir dalam jam yang macet. Lestari mulai kehilangan jejak waktu. Yang ia ingat hanya rasa nyeri di persendian, suara langkah kaki Madam Chong, dan detak jantungnya setiap kali pintu kamar terbuka. Namun di balik semua itu, satu hal tak pernah hilang, harapan. Harapan bahwa selembar kertas yang ia jatuhkan telah sampai pada tangan yang tepat. Sayangnya, tak ada tanda-tanda jawaban. Desi dari rumah sebelah pun mulai terdengar jarang membalas ketukan. Suaranya kini lebih lemah, bahkan terkadang hanya berupa helaan napas. "Desi, kamu masih di sana?" "Ya, tapi aku makin lemah, Tari. Aku janji, aku akan cari jalan.
Kita harus keluar dari sini. Lestari tahu ia harus mencoba lagi. Suatu pagi, Lestari diminta mengantar makanan ke rumah tetangga sebelah karena Madam Chong sedang sibuk di salon. Ia tahu ini rumah Desi. Jantungnya berpacu. Ini kesempatan langka, dan juga sangat berbahaya. Ia membawa rantang, mengetuk pelan, dan pintu dibuka oleh seorang pria parubaya dengan wajah masam. Lestari mengangguk sopan dan masuk ke dapur. Di sana, ia melihatnya. Desi, duduk di sudut dapur, mengenakan baju lusuh dengan mata yang sayu. Mereka hanya saling menatap selama beberapa detik. Tapi dalam tatapan itu terkandung berjuta kata. Saat pria itu keluar sebentar, Lestari berbisik cepat. "Aku Lestari, tetangga sebelah. Aku kirim nomor KBRI lewat seorang kakek. Mungkin mereka akan datang." Desi mengangguk pelan, lalu memaksakan senyum. "Terima kasih." Tapi sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, suara langkah kaki membuat Lestari buru-buru kembali ke sikap tunduk. Ia keluar dari rumah itu dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi punggungnya. 3 hari kemudian, sesuatu yang tak biasa terjadi. Sebuah mobil asing berhenti di depan rumah Madam Chong. 2 orang pria berjas turun, bersama seorang wanita berkerudung mengenakan lencana kecil bertuliskan, KBRI Kuala Lumpur. Lestari mengintip dari sela jendela dapur. Napasnya tercekat. Apakah ini benar-benar terjadi? Ia mendengar ketukan keras di pintu depan. Madam Chong membuka dengan ekspresi curiga. Percakapan singkat terjadi. Lestari tak bisa mendengar jelas, tapi nada suara petugas KBRI itu tegas dan resmi. Tak lama kemudian, 2 polisi lokal datang menyusul. Lestari panik. Ia menengok keluar. Haruskan ia keluar? Atau tetap sembunyi? Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara dari luar memanggil namanya. "Lestari, apakah kamu di dalam? Kami dari KBRI Indonesia." Jantung Lestari seolah berhenti. Ia membuka pintu kamar perlahan, menatap wajah seorang wanita muda dengan senyum lembut namun tegas. Di belakangnya, seorang polisi mengangguk pelan. "Ini kamu?" tanya wanita itu. "Iya, saya, Lestari." "Tenang, kamu aman sekarang." Lestari tak bisa menahan air matanya. Tangis itu akhirnya tumpah. Setelah berhari-hari bisu, kini suaranya kembali hanya untuk mengatakan satu hal. "Terima kasih. Tolong selamatkan juga temanku, Desi. Dia di rumah sebelah." Petugas KBRI langsung bereaksi. Dalam waktu singkat, 2 rumah itu menjadi saksi proses penyelamatan. Desi pun berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi lemah, namun selamat. Ia menggenggam tangan Lestari di dalam mobil ambulans yang membawa mereka ke tempat perlindungan sementara. Malam itu, di pusat perlindungan KBRI Kuala Lumpur, untuk pertama kalinya setelah lebih dari sebulan, Lestari tidur di atas kasur empuk, dalam ruangan yang tenang dan terang. Ia memeluk selimut dengan mata tertutup. Namun hati terbuka lebar, penuh syukur. Namun perjuangan belum selesai. Lestari dan Desi masih harus menjalani pemeriksaan, pengurusan dokumen, hingga akhirnya bisa kembali ke tanah air. Tapi satu hal pasti, mereka tidak sendiri lagi. Dan selembar kertas yang pernah dianggap tak berarti, telah menyelamatkan nyawa. Hari itu matahari bersinar terang di atas Kuala Lumpur. Tapi di dalam mobil yang membawa Lestari dan Desi, langit masih terasa gelap. Meski tubuh mereka telah bebas dari kurungan, luka batin dan trauma tak bisa langsung hilang. Mobil KBRI berhenti di sebuah gedung bertingkat sederhana di Jalan Tun Razak. Di depannya berkibar bendera merah putih yang tampak megah, meski hanya tiupan angin pelan yang menggoyangnya. Tulisan, Kedutaan Besar Republik Indonesia, terpampang jelas di gerbang. Bagi Lestari, gedung ini adalah titik balik dari neraka menuju cahaya. Petugas perempuan yang sebelumnya menyelamatkan mereka, Ibu Ratna, membuka pintu mobil dan menyambut mereka dengan hangat. "Selamat datang. Kalian aman di sini. Tempat ini rumah kalian sekarang." Kalimat itu begitu sederhana, tapi membuat Desi menangis terseduh di pelukan Lestari. Di lantai 2 bangunan itu, terdapat rumah perlindungan sementara bagi korban TPPO.
Sebuah ruang asrama bersih dengan tempat tidur susun, ruang konseling, dan dapur kecil. Lestari kagum. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bisa mandi air hangat, makan 3 kali sehari, dan tidur tanpa rasa takut. Namun, tak semua luka bisa dibasuh dengan air. Di hari ketiga, seorang psikolog datang mengajak mereka bicara. Lestari menolak di awal, malu membuka kisahnya. Tapi saat malam datang dan Desi mulai mengigau dalam tidur, Lestari sadar mereka butuh bantuan. Ia pun mulai bercerita tentang gaji yang tak dibayar, tentang malam-malam dipukul hanya karena piring pecah, tentang momen ia hampir menyerah, tapi terus bertahan karena janji kepada ibu di kampung halaman bahwa ia akan pulang dengan selamat. Sesi konseling menjadi rutinitas penting. Mereka juga diajak mengikuti sesi menulis, menggambar, dan berbagi cerita dengan korban lain yang berasal dari berbagai daerah. Karawang, Jember, bahkan NTT. Semua perempuan itu punya luka serupa, dan perlahan saling menyembuhkan. Tak hanya bantuan psikologis, KBRI juga membantu mereka secara hukum. Lestari diberitahu bahwa majikannya bisa dikenakan pasal perdagangan orang. Meski proses hukum memakan waktu, Lestari siap bersaksi. Ia tak ingin apa yang dialaminya terjadi pada TKI lain. Ia duduk dalam ruang wawancara bersama pengacara dan petugas perlindungan WNI. Tangannya dingin, tapi suaranya mantap. Saya hanya ingin keadilan. Dan saya ingin pulang. Suatu malam, Lestari menatap keluar jendela asrama. Di kejauhan tampak lampu-lampu kota Kuala Lumpur menyala indah. Ia menggenggam tangan Desi yang duduk di sampingnya. Kamu tahu, Des, aku pikir aku bakal mati di rumah itu. Desi tersenyum tipis. Aku juga. Tapi kamu yang selamatkan aku. Lestari menggeleng. Kita selamat karena kita saling percaya. Mereka terdiam, lalu tertawa pelan. Bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena untuk pertama kalinya, tawa itu tak lagi membawa rasa takut. Beberapa hari kemudian, mereka dijadwalkan pulang ke Indonesia bersama rombongan WNI lainnya. Pemerintah telah menyiapkan kepulangan melalui jalur resmi. Mereka akan dibawa ke shelter transit di Batam sebelum diterbangkan ke daerah asal masing-masing. Ibu Ratna menyampaikan pesan terakhir sebelum mereka naik bus menuju bandara. Kalian kuat. Kalian bukan korban, tapi penyintas. Saat nanti kembali ke tanah air, jangan takut bercerita. Biar tak ada lagi yang mengalami nasib seperti kalian. Lestari hanya bisa memeluk rat wanita itu. Air matanya tumpah sekali lagi. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kelegaan. Bandara Kuala Lumpur jadi saksi kepulangan mereka. Dengan koper kecil, pakaian pinjaman dari donatur, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh, Lestari dan Desi melangkah ke ruang imigrasi. Sebelum boarding, Desi bertanya pelan, "Kalau kita sampai di Indonesia, kamu mau ngapain?" Lestari menatap langit pagi dari jendela terminal, lalu menjawab tegas, "Aku mau pulang. Peluk ibu. Terus bantu kampungku agar nggak ada yang tertipu kerja ke luar negeri lagi." Pesawat pun lepas landas, membawa mereka pulang ke tanah yang selama ini hanya jadi mimpi. Kini mimpi itu menjadi nyata. Dan di balik awan, ada matahari yang selalu bersinar, menyambut mereka kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam. Lestari dan Desi, bersama rombongan WNI lainnya, turun dari tangga pesawat dengan langkah pelan. Wajah mereka masih menyimpan trauma, tapi udara Indonesia yang lembab dan hangat seolah memeluk mereka erat. Selamat datang kembali. Di terminal kedatangan, petugas dari BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri sudah bersiap. Mereka menyambut para WNI korban TPPO satu persatu, memberikan masker, air mineral, dan makanan ringan. Ada juga tenaga medis yang siap memeriksa kesehatan mereka secara menyeluruh. Lestari menggenggam tangan Desi erat. Keduanya tak banyak bicara, tetapi di dalam dada, ada badai emosi yang sulit diungkapkan. Ini tanah air mereka, tempat di mana segalanya seharusnya aman. Tapi mereka kembali dengan luka dan trauma yang dalam.
Mereka ditempatkan di shelter transit milik BP2Mi. Sebuah bangunan sederhana dengan tempat tidur berjajar, ruang makan, dan pendamping psikososial. Di sini, para korban diberi kesempatan untuk beristirahat, melanjutkan proses asesmen, serta menentukan langkah selanjutnya. Beberapa dari mereka akan dipulangkan ke kampung halaman. Beberapa lainnya harus tinggal lebih lama karena kasus hukum atau masalah dokumen. Lestari termasuk yang akan dipulangkan dalam 2 hari ke Karawang. Desi akan pulang ke Probolinggo. Malam itu, Lestari menatap langit-langit kamar sambil memegang foto ibunya yang ia simpan di dompet kecil. Air matanya menetes tanpa suara. "Aku pulang, Bu. Tapi bukan seperti yang Ibu bayangkan." Keesokan harinya, Lestari mendapat kesempatan untuk berbicara dengan media. Petugas BP2Mi menawarkan, "Kami sedang menggalang kesadaran publik soal TPPO. Kalau kamu bersedia, kamu bisa bercerita, agar orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Lestari ragu. Ia takut, tapi ia juga tahu, kalau tak ada yang bicara, tak akan ada yang berubah. Dengan suara pelan tapi mantap, ia duduk di hadapan kamera dan berkata, "Nama saya Lestari. Saya dijanjikan kerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Tapi yang saya terima hanyalah penyiksaan. Majikan saya menampar, memukul, bahkan menahan makanan saya. Saya tidak dibayar sepeser pun. Saya diselamatkan setelah berbulan-bulan dikurung. Saya tidak ingin perempuan lain mengalami apa yang saya alami." Video itu diunggah oleh BP2Mi dan mendapat perhatian luas. Banyak warganet yang menuliskan doa dan dukungan. Tapi ada juga komentar jahat yang menyalahkan korban karena bodoh menerima tawaran tanpa agen resmi. Lestari membaca komentar itu sambil gemetar. Tapi Desi menepuk pundaknya. "Biarkan saja. Yang penting kita tahu kebenarannya. Dan kita sudah selamat." Hari kepulangan pun tiba. Lestari diantar oleh petugas ke bandara dan diberi bekal perjalanan serta amplop berisi uang tunai dari pemerintah. Di dalamnya juga ada brosur tentang pelatihan kerja dan program bantuan untuk mantan pekerja migran. Lestari menerimanya dengan perasaan campur aduk. Pesawat ke Jakarta hanya 1 jam. Lalu perjalanan darat ke Karawang ditempuh hampir 3 jam. Lestari duduk diam di dalam mobil yang disediakan Dinas Sosial daerah. Di kampungnya, kabar kepulangan Lestari telah lebih dulu tiba. Di ujung gang kecil, ibunya sudah menunggu dengan mata berkaca-kaca. Begitu mobil berhenti, Lestari keluar pelan. Wajahnya tirus, kulitnya lebih gelap dari biasanya. Tapi senyumnya masih sama, senyum anak perempuan yang lama hilang dan akhirnya kembali. "Ibu." "Lestari, nak." Tangis mereka pecah. Warga sekitar berdiri di kejauhan, sebagian terdiam, sebagian menatap iba. Tapi bagi Lestari, yang penting hanya satu hal, ia pulang. Namun perjuangan belum selesai. Lestari harus menghadapi kenyataan baru, hidup di kampung dengan stigma sebagai korban. Tetangga mulai bertanya-tanya, anak-anak kecil memandang aneh, dan beberapa orang dewasa berbisik di belakangnya. Namun Lestari tak ingin sembunyi. Ia memutuskan untuk berbicara di forum desa, bercerita tentang TPPO, dan memberitahu betapa mudahnya seseorang dijebak jika tak hati-hati. Ia bahkan mulai membantu perangkat desa membuat sistem laporan dan sosialisasi agar tak ada lagi warganya yang tertipu calo kerja ke luar negeri. "Kalau saya dulu bisa percaya orang asing tanpa cek legalitas, mungkin kalian juga bisa. Makanya saya di sini, supaya nggak ada lagi yang tertipu seperti saya." Kini Lestari mulai menata hidup baru. Ia bergabung dalam pelatihan menjahit dari Dinas Tenaga Kerja, membantu ibunya berjualan di warung, dan aktif mengedukasi perempuan muda di kampungnya tentang bahaya perdagangan orang. Masa lalu masih membekas, tapi Lestari tak membiarkannya mendefinisikan masa depan. Ia telah kembali, bukan hanya sebagai anak yang hilang, tapi sebagai pejuang kehidupan. 3 bulan telah berlalu sejak Lestari kembali ke kampung halamannya di Karawang. Wajahnya mulai terlihat lebih sehat, pipinya sedikit berisi, dan matanya tak lagi sayu seperti pertama kali tiba. Tapi satu hal tetap sama, semangatnya untuk mencegah tragedi serupa terulang pada perempuan lain.
Sejak kepulangannya, Lestari menjadi pembicara rutin dalam berbagai forum desa. Ia diundang oleh kepala desa, oleh PKK, bahkan oleh guru-guru di SMK untuk berbagi pengalaman. Awalnya ia gugup. Tangannya berkeringat saat memegang mikrofon, dan suaranya sempat bergetar. Tapi ketika mulai bercerita tentang malam-malamnya dikurung di dapur sempit, dipukul karena menolak kerja saat sedang sakit, dan tangisan sunyi yang hanya dijawab oleh tembok, semua orang diam, mendengarkan penuh empati. Setelah salah satu sesi penyuluhan, seorang gadis bernama Sari menghampirinya. Umurnya 17 tahun, baru lulus sekolah, dan mengaku hampir menerima tawaran kerja ke Malaysia lewat agen yang menjanjikan gaji besar. "Kak, aku tadinya mau berangkat minggu depan, tapi habis dengar cerita kakak, aku jadi takut, dan sadar aku belum siap." Lestari menatap gadis itu dengan haru. Inilah momen yang ditunggunya. Ia berhasil menyelamatkan satu jiwa, bukan dengan menyelamatkan dari rumah penyiksaan, tapi dengan mencegah sebelum terlambat. Lestari tak hanya berbicara. Ia mulai mengumpulkan korban lain yang pernah punya pengalaman serupa. Beberapa ia kenal dari shelter BP2MI, beberapa ia temui lewat media sosial. Mereka membuat grup WhatsApp, lalu merancang pertemuan bulanan di rumah salah satu anggota. Dari pertemuan itu, lahirlah gagasan membentuk komunitas, Suarakan Selamatkan, sebuah gerakan akar rumput yang berfokus pada edukasi dan pencegahan TPPO di wilayah pedesaan. Mereka mencetak brosur, membuat konten edukasi di TikTok, dan bahkan mengadakan pelatihan kerja kecil-kecilan bagi remaja putri di desa, menjahit, membuat sabun rumahan, dan digital marketing. Di tengah kegiatan itu, Lestari menerima undangan dari BP2MI untuk hadir dalam Simposium Nasional Anti-TPPO di Jakarta. Ia sempat ragu. "Aku cuma orang kampung, apa gunanya aku di acara besar kayak gitu?" Tapi seorang petugas BP2MI berkata padanya, "Justru karena kamu tahu rasanya, kamu paling layak bicara." Di podium simposium yang dihadiri pejabat tinggi, NGO internasional, dan media nasional, Lestari berdiri tegak. Kali ini ia tak ragu. Ia mengenakan batik sederhana dan berbicara tanpa teks. "Saya bukan tokoh besar. Saya cuma perempuan yang pernah ditipu dan disiksa di negeri orang. Tapi sekarang saya tahu, suara kecil saya bisa menyelamatkan banyak perempuan muda lain dari nasib yang sama. Dan saya akan terus bersuara." Tepuk tangan menggema di ruangan. Sepulang dari Jakarta, nama Lestari mulai dikenal. Wartawan datang mewawancarainya. Stasiun TV lokal menyiarkan kisahnya. Tapi bagi Lestari, yang terpenting adalah efek di kampung halamannya. Kini, setiap ada orang asing datang menawarkan pekerjaan ke luar negeri, warga langsung menghubungi perangkat desa untuk verifikasi. Kepala desa juga telah mengeluarkan surat edaran resmi. Setiap warga yang akan bekerja ke luar negeri wajib lapor dan mengikuti pembekalan resmi. Suatu malam, saat duduk di beranda rumah bersama ibunya, Lestari membuka ponselnya. Ada pesan dari Desi, temannya yang dahulu diselamatkan bersamanya di Malaysia. "Tar, aku sekarang buka warung kecil di Probolinggo. Dan aku juga ikut program pelatihan BP2MI. Makasih udah nolong aku waktu itu. Kita kuat ya. Terus bantu sesama." Lestari tersenyum. "Kita kuat," gumamnya. Lalu menatap langit malam. Tak ada lagi bayangan wajah majikannya. Tak ada suara bentakan yang menghantui tidur. Tak ada rasa bersalah karena pulang tanpa uang. Yang tersisa hanya keyakinan bahwa luka bisa disembuhkan dan trauma bisa diubah jadi kekuatan. Dan bahwa satu suara, satu kisah, bisa menyelamatkan banyak jiwa. Lestari bukan lagi korban. Ia kini pelita. Pelita bagi mereka yang hampir terjebak, yang hampir putus asa, dan yang masih mencari jalan pulang. Di balik kisah Lestari dan para korban yang berhasil dipulangkan, ada roda diplomasi yang bekerja tanpa henti. Senyap, tak banyak disorot, tapi menentukan nasib puluhan bahkan ratusan WNI. Kali ini, kita menyorot tokoh di balik layar, Pak Indra Wijaya, seorang diplomat muda dari KBRI Kuala Lumpur, yang terlibat langsung dalam proses penyelamatan korban TPPO. Pak Indra bukan nama yang akan muncul di berita utama. Ia tidak viral.
Tapi dalam setahun terakhir, ia sudah memimpin lebih dari 30 evakuasi korban tindak pidana perdagangan orang dari berbagai wilayah Malaysia, termasuk operasi penyelamatan Lestari dan Desi. Hari itu, di tengah udara panas Kuala Lumpur, Pak Indra menerima pesan singkat dari seorang informan lapangan. Ada 2 perempuan asal Indonesia yang disekap di rumah elit area Damansara. Satu di antaranya sakit parah. Saya butuh tim KBRI untuk masuk. Tanpa menunggu lama, ia menyusun tim kecil, berkoordinasi dengan polisi setempat, dan menyusun strategi negosiasi dengan pemilik rumah, yang merupakan seorang warga Malaysia dengan jaringan luas di industri, agensi tenaga kerja, ilegal. Kita tidak bisa asal masuk. Harus hati-hati. Kalau salah langkah, mereka bisa pindahkan korban ke tempat lain atau malah menghilangkan jejak. Jelasnya ke tim. Evakuasi itu bukan hanya soal logistik, tapi juga soal diplomasi antar negara, hukum lintas yurisdiksi, dan keberanian moral. Dalam beberapa kasus, korban malah dipersalahkan oleh otoritas lokal karena masuk secara ilegal. Disinilah peran Pak Indra menjadi vital, menyuarakan bahwa mereka bukan pelanggar hukum, tapi korban kejahatan lintas negara. Banyak dari mereka dijanjikan kerja legal. Tapi setelah sampai sini, paspor diambil, diancam, bahkan dijual lagi ke pihak lain. Mereka bukan kriminal. Mereka korban, tegasnya dalam rapat dengan pejabat imigrasi Malaysia. Setelah korban berhasil diselamatkan, proses panjang masih menunggu. Pengurusan dokumen, laporan medis, berita acara, hingga negosiasi pemulangan. Belum lagi jika korban harus menjadi saksi dalam persidangan. Dalam kasus Lestari, misalnya, Pak Indra sempat menyarankan agar ia tetap di Malaysia selama beberapa minggu agar bisa bersaksi melawan majikannya yang akan diadili. Tapi kondisi psikis Lestari sangat rapuh saat itu. Maka Pak Indra mengambil keputusan berani, memprioritaskan pemulangan Lestari, meskipun itu berarti kehilangan kesaksian penting di pengadilan. Keselamatan jiwa lebih utama dari segalanya. Data bisa kami bantu, tapi kondisi mental korban itu urusan hidup mati, katanya. Kerja Pak Indra dan rekan-rekannya tidak berhenti di satu kasus. Setiap hari, puluhan laporan masuk, dari korban, keluarga, bahkan masyarakat sipil. Beberapa ternyata palsu, tipuan calo untuk mengalihkan perhatian. Tapi banyak pula yang nyata, mengungkap horor perdagangan manusia modern. Dalam satu operasi lain, mereka menemukan 6 perempuan Indonesia di dalam gudang tanpa jendela. Tubuh mereka penuh luka, kulit melepuh karena pekerjaan kimia berat tanpa alat pelindung. Tak satu pun dari mereka punya dokumen resmi. Pak Indra tak kuasa menahan emosi saat melihat kondisi mereka. Tapi ia tahu, di medan ini, air mata tak cukup. Setelah lebih dari 1 tahun berkutat di garis depan penyelamatan WNI, Pak Indra merasa ada satu hal yang masih kurang, pencegahan. Ia kemudian menginisiasi program kolaborasi antara KBRI, organisasi migran, dan komunitas desa-desa di Indonesia untuk mengedukasi para calon TKI sebelum berangkat. Kalau kita hanya menyelamatkan tanpa mencegah, ini tidak akan pernah selesai, katanya. Ia juga mendorong kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia agar kasus TPPO mendapat perhatian serius, bukan hanya dari sisi hukum tapi juga sosial. Suatu malam, setelah rapat maraton dan penutupan shelter darurat, Pak Indra menerima pesan dari seseorang. Pak, saya Lestari. Terima kasih karena sudah menyelamatkan saya. Sekarang saya mulai mengedukasi anak muda di kampung saya tentang bahaya TPPO. Semoga Bapak sehat selalu. Pak Indra tersenyum lelah, tapi penuh haru. Pesan itu sederhana, tapi menguatkannya lebih dari sekadar penghargaan atau gelar. Karena ia tahu, setiap korban yang selamat bukan hanya angka dalam laporan, tapi jiwa yang kembali hidup dan bisa menyelamatkan yang lain. Diplomasi mungkin sunyi, tapi dalam sunyinya, ada ratusan hidup yang dipertaruhkan dan diselamatkan. Pak Indra dan para pahlawan tak bernama lainnya adalah bagian dari perjuangan besar, memastikan bahwa tidak ada satupun WNI yang dibiarkan hilang tanpa suara. Matahari sore menyinari halaman kecil di depan rumah Lestari di Karawang. Suara anak-anak yang berlari sambil tertawa menyambut senja,
Terdengar seperti harmoni kehidupan yang perlahan kembali normal. Di sudut beranda, Lestari duduk bersama ibunya, memandangi kebun kecil yang ditanami cabai dan tomat. Sudah 6 bulan sejak ia kembali dari Malaysia. Tapi buat Lestari, kepulangan bukanlah akhir cerita. Itu adalah permulaan. Permulaan perjuangan baru sebagai penyintas, sebagai suara, dan sebagai harapan bagi orang lain. Luka fisik Lestari mungkin telah sembuh, tapi bekas pukulan di punggung, rasa sakit di pergelangan tangan, dan trauma di hati masih kerap muncul. Kadang-kadang ia masih terbangun tengah malam dengan napas tersengal, teringat jeritan Desi saat dipukuli, atau suara majikannya yang membentak karena makanan terlalu asin. Tapi kini Lestari tahu, ia tidak sendirian. Desi, sahabatnya, kini telah membuka warung kecil di Probolinggo. Mereka rutin bertukar pesan, saling menyemangati, saling menguatkan. Setelah mendirikan komunitas, Suarakan Selamatkan, Lestari mendapat dukungan dari banyak pihak, BP2Mi, organisasi lokal, bahkan beberapa LSM internasional. Ia mulai keliling Jawa Barat sebagai narasumber, membawakan cerita nyata, bukan dongeng, bukan teori, tentang bagaimana perdagangan orang bisa menyusup lewat pintu janji manis yang kelihatannya legal. Di satu acara penyuluhan di Cirebon, ia bertemu seorang ibu muda yang menangis setelah sesi selesai. "Saya hampir kirim anak saya ke Dubai, Bu. Untung dengar cerita ibu tadi. Saya sadar, saya hampir kehilangan dia." Lestari tak bisa menahan air mata. Baginya, itu balasan terbaik dari luka yang ia alami. Bisa menyelamatkan orang lain sebelum mereka mengalami penderitaan yang sama. Tapi perjuangan Lestari tidak selalu mudah. Ia pernah mendapat ancaman dari oknum calo lokal karena dianggap mengganggu bisnis mereka. "Kamu jangan macam-macam ya. Banyak orang di belakang kami." Namun Lestari tidak mundur. Ia tahu, diam berarti menyetujui. Bicara berarti melawan. Ia melapor ke polisi. Komunitasnya berdiri bersamanya. BP2Mi ikut mengadvokasi. Dari sana, ia sadar, perubahan butuh keberanian kolektif. Di bulan ke-7 setelah pulang, Lestari diundang ke Istana Negara dalam peringatan Hari Anti-TPPO. Ia berdiri di panggung bersama para pejabat tinggi dan penyintas lain. Ketika namanya disebut, ia maju membawa selembar kertas kecil. Namun ia tidak membacanya. Ia menatap audiens dan berkata, "Saya tidak ingin ada lagi Lestari-Lestari berikutnya. Jangan biarkan kami hanya pulang saat luka sudah dalam, saat tubuh kami hancur. Kami butuh perlindungan dari awal. Dari desa, dari keluarga, dari negara. Dan kita semua bisa jadi bagian dari perlindungan itu." Tepuk tangan pun menggema. Tak sekadar karena isi pidatonya, tapi karena keberanian yang terpancar dari wajahnya. Hari ini, Lestari membuka Pusat Informasi Pekerja Migran Aman, PIPMA, di Balai Desa. Di sana, setiap warga yang ingin bekerja ke luar negeri bisa mendapat informasi valid, pelatihan dasar, dan penghubung resmi dengan agen terdaftar. Ia dibantu oleh relawan dari komunitasnya, dan didukung oleh Dinas Ketenagakerjaan Daerah. Anak-anak muda mulai datang, tak hanya perempuan tapi juga laki-laki, yang sadar pentingnya persiapan dan perlindungan hukum. Di dinding PIPMA, terpajang foto-foto kegiatan. Tapi ada satu foto yang selalu membuat Lestari termenung. Foto saat ia digandeng petugas KBRI keluar dari ruangan gelap di Malaysia. Di foto itu, ia tampak kurus, wajahnya lelah, matanya kosong. Di bawah foto, tertera kalimat, "Dari luka, kita belajar. Dari belajar, kita menyelamatkan." Narasi Lestari adalah narasi kita semua. Tentang perempuan biasa yang menjadi luar biasa karena tidak menyerah. Tentang negara yang hadir di saat paling dibutuhkan. Tentang suara-suara kecil yang, saat bersatu, bisa mengalahkan sistem gelap yang selama ini tersembunyi. Kini, Lestari bukan hanya penyintas. Ia adalah penggerak, simbol harapan, dan wajah perlawanan terhadap TPPO. Kisah Lestari adalah satu dari ribuan. Tapi ia telah membuktikan bahwa dari trauma bisa lahir kekuatan. Bahwa dari ruang gelap bisa muncul terang, jika kita tidak diam.
Ia tidak hanya selamat, ia membawa obor bagi yang masih tersesat. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hatimu, bagikan video ini. Satu klikmu bisa membuka mata orang lain. Dan jika kamu atau seseorang yang kamu kenal terjebak dalam situasi serupa, jangan diam. Hubungi pihak berwenang. Laporkan. Minta bantuan. Karena kamu layak hidup dengan aman, bermartabat, dan merdeka.